Kamu memilih jadi kentang, telur, atau biji kopi? Maksudmu? Assalamualaikum Sobat Pintar. Hai, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Senang rasanya kita bertemu lagi di pelajaran bahasa Indonesia. Nah, pada minggu kemarin kalian tentunya sudah paham bagaimana mengidentifikasi sebuah cerita inspiratif. Hari ini kalian akan belajar menelaah struktur teks cerita inspiratif. Wah, apalagi ya? Nah, yang belum subscribe dulu ya. Dan bunyikan loncengnya supaya Sobat Pintar menerima video-video terbaru dari Pintar Channel. Bagaimana? Sudah siap belajar? Yuk kita mulai. Sobat Pintar masih ingat dengan kisah kentang, telur, dan biji kopi? Cerita tersebut mengajarkan kita bahwa tidak ada gunanya sering mengeluh. Cerita inspiratif memang dapat menginspirasi pembacanya. Cerita inspiratif memiliki tema yang spesifik yang dikembangkan menjadi sebuah cerita yang menarik. Cerita inspiratif memiliki alur yang dinamis sehingga bisa diikuti oleh pembacanya. Berbicara mengenai alur, maka ada kaitannya dengan struktur teks. Nah, bagaimana ya struktur teks cerita inspiratif? Kali ini kita akan menelaah struktur teks inspiratif kisah kentang, telur, dan biji kopi. Ada seorang anak yang mengeluh kepada ayahnya bahwa hidupnya menderita. Dia tidak tahu harus bagaimana lagi. Dia lelah terus berjuang setiap saat. Sepertinya masalah tidak ada habisnya silih berganti datang. Satu masalah selesai, muncul lagi masalah lainnya. Sang ayah, seorang juru masak, membawanya ke dapur. Dia mengisi 3 panci dengan air dan meletakkannya di atas api. Setelah air dalam ketiga panci itu mulai mendidih, dia meletakkan kentang di panci pertama, telur di panci kedua, dan bubuk kopi di panci ketiga. Kemudian duduk kembali dan menunggu tanpa berkata sepatah pun kepada putrinya. Sang anak menggerutu dan menunggu tidak sabar, menduga-duga yang dikerjakan ayahnya. Paragraf ini termasuk ke dalam pengenalan cerita. Hal ini ditandai dengan pengenalan tokoh, yaitu seorang anak dan ayahnya. Kemudian juga perkenalan latar, yaitu latar tempat dan latar suasana. Kemudian keseluruhan isi paragraf di sini memperkenalkan keadaan tokoh atau awal kejadian yang dialami oleh tokoh. Bagian paragraf ini termasuk ke dalam orientasi. Setelah 20 menit, dia mematikan api. Dia mengambil kentang dan meletakkannya ke dalam mangkuk. Dia mengambil telur dan meletakkannya ke dalam mangkuk. Setelah itu, mengambil rebusan air kopi dan dimasukkan ke dalam cangkir. Dia menoleh ke putrinya dan bertanya, "Nak, apa yang kamu lihat?" Kentang, telur, dan kopi. Dia cepat menjawab. "Lihat lebih cermat," kata ayahnya. "Pegang kentang itu." Jika Sobat Pintar perhatikan isi paragraf ini, di sana jelas terlihat bahwa tokoh mengalami satu kejadian atau peristiwa yang perlahan-lahan menuju ke puncak cerita atau konflik. Atau bisa dengan kata lain bahwa tokoh menghadapi perumitan peristiwa. Nah, di dalam cerita inspiratif, bagian ini atau paragraf tersebut bisa dimasukkan ke dalam kategori perumitan peristiwa. Sang anak melakukannya dan kentangnya sudah empuk.
Kemudian dia diminta mengupas telur. Dia mengamati telur rebusnya keras. Akhirnya, dia diminta menghirup aroma kopi yang harum hingga membuatnya tersenyum. Pada paragraf ini, tokoh mengalami kisah yang menjadi inti cerita inspiratif. Bagian ini termasuk ke dalam komplikasi. Ayah, apa maksud semua ini? Tanyanya. Sang ayah kemudian menjelaskan bahwa kentang, telur, dan kopi menghadapi tantangan yang sama, air mendidih. Namun, masing-masing bereaksi berbeda. Kentang yang keras setelah masuk ke dalam air mendidih berubah menjadi lembut dan lemah. Telur yang rapuh yang hanya dilapisi cangkang tipis saat dimasukkan ke dalam air mendidih, isi telur berubah menjadi keras. Yang unik adalah gilingan biji kopi. Setelah dimasukkan ke dalam air mendidih, mengubah air menjadi sesuatu yang baru. Yang mana kamu? Tanyanya kepada putrinya. Saat tantangan dan kesulitan mengetuk pintumu, bagaimana tanggapanmu? Apakah kamu kentang, telur, atau biji kopi? Pada paragraf ini, tokoh mengalami satu peristiwa yang menyadarkan dirinya tentang kebaikan. Tokoh mendapatkan pengalaman yang berharga dari peristiwa tersebut. Dalam cerita inspiratif, paragraf ini termasuk ke dalam bagian resolusi. Anakku, dalam hidup ini segala sesuatu terjadi di sekitar kita. Hal-hal terjadi menimpa kita. Akan tetapi, kitalah yang menentukan akan menjadi apa. Menjadi lebih lemah, lebih kuat, atau menjadi sesuatu yang baru. Kamu pilih yang mana? Paragraf ini berisi pesan moral yang disampaikan kepada tokoh tersebut atau bisa juga kepada pembaca. Bagian ini merupakan bagian penutup atau kesimpulan cerita. Di dalam cerita inspiratif, bagian ini termasuk ke dalam koda. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa struktur teks cerita inspiratif terdiri atas orientasi, perumitan peristiwa, komplikasi, resolusi, dan koda. Sekarang, Sobat Pintar kerjakan tugasnya. Baca baik-baik cerita inspiratif yang berjudul Mangkuk Kayu. Teksnya ada di deskripsi ya. Sobat Pintar telah mulai dari orientasi, perumitan peristiwa, komplikasi, resolusi sampai dengan koda. Kerjakan tugasnya di buku masing-masing. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat. Sampai bertemu lagi di materi berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar saya semakin bersemangat untuk menghasilkan video-video berikutnya. Terima kasih sudah menonton.